A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Islam itu indah. Namun sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini ya, saya mau ngajak jamaah untuk melihat dulu berita-berita viral yang terkini yang sedang hangat. Yang pertama adalah tentang perilaku bully di salah satu universitas di Jambi. Seperti apa tayangannya? Ini dia. Ya Ustadz Maulana nih izin sebelumnya nih ya, berita tentang perundungan atau pembulian ini masih marak banget nih Ustadz ya, apalagi terjadi masih di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Ini sebenarnya apa sih yang harus dilakukan nih Ustadz nih? Sebenarnya bismillahirrahmanirrahim, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan pengingat bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari kemudian atas semua yang kita lakukan. Hati-hati, apalagi yang berkaitan kepada sesama manusia. Ada 3 dosa. Ada dosa yang diampuni oleh Allah, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Sudah tahu dosa besar dan sebagainya. Tapi ada satu dosa yang Allah tidak biarkan, meskipun engkau bertobat memohon kepada Allah susah. Apa itu? Dosa yang tidak dibiarkan adalah dosa zalim yang berkaitan kepada sesama manusia. Hati-hati, kalau dia tidak ridha, sampai akhir nanti akan terjadi yang namanya muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut, seluruh amal ibadahnya akan diambil, salatnya, puasanya, hajinya, tanpa dia sadari. Hati-hati, zalim terhadap sesama manusia, berkaitan sama manusia, itu akan diminta pertanggungjawabannya dan berakibat fatal di hari kemudian. Apalagi dia seorang muslim. Apalagi ada lagi nih satu, jikalau berkaitan dengan agama, membawa identitas agama yang rusak, yang dia rusaki, yang dia hina, nah ini adalah agama. Kalau sebenarnya kalau bisa jadi masuk pada kasus penista agama karena merusak. Makanya ada 3 manusia yang tidak ada dosa kecil padanya. Nah, apa itu? Satu, seorang orang tua itu tidak ada dosa kecil karena berkaitan dengan teladannya dia. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan para pemimpin. Kalau dia berdosa, dosanya besar karena berkaitan dengan masyarakat yang mengikut padanya. Satu lagi, guru. Nah, karena membawa nama agama. Ini hati-hati bawa identitas agama itu bahaya, karena berkaitan membawa ataupun merusak nama agama. Makasih banyak Ustadz Maulana udah mengingatkan. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita lanjut lagi ya. Yang video viral berikutnya ini berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, yang menjadi clue pembahasan kita hari ini. Jamaah, ini ada sebuah video tayangan lagi tentang dugaan korupsi yang menjerat Menteri Pertanian Republik Indonesia. Ini dia tayangannya. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mau kaya bu? Mau kaya dikit amat ya mau ngomong. Mau kaya bu? Mau kaya apa bu miskin? Kalau mau kaya ya, kalau udah kaya, punya jabatan ya, punya kekuasaan, banyak duitnya, jangan lupa malah sampai na'udzubillah min zalik, melakukan cari kekayaannya dengan korupsi, menzolimi mencurangi Nah, harta yang kita miliki ini akhirnya bukan menyelamatkan kita, tapi akhirnya menjerumuskan kita di nerakanya Allah. Na'udzubillah min zalik. Nah, hari ini kita bahas nih ya, supaya kita tidak terjebak dengan harta yang kita punya yang akhirnya membuat kita masuk nerakanya Allah. Apa temanya? Temanya adalah harta yang menyelamatkan tuannya. Alhamdulillah. Udah kaya masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Nah tapi gini, di luar sana banyak orang yang beranggapan, orang Islam tuh kalau bisa sederhana aja, jangan melulu mikirin harta. Ya jadi pertanyaan, emang orang Islam gak boleh kaya? Emang orang Islam gak boleh punya jabatan?
Emang orang Islam nggak boleh seneng-seneng? Coba kita tanya sama guru kita, Habib Usman. Bib, izin Bib. Nah, ini pertanyaan saya banyak nih Bib nih. Boleh nggak kita nih kalau misalnya jadi orang kaya, orang Islam ini, terus punya duit banyak, punya kekuasaan. Nah ini harusnya seperti apa? Mau izin, fadhol silakan. Tepuk tangan buat Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An Amr bin As radhiyallahu an, dari Amr bin As radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menjumpai Amr bin As. Ketika itu juga Amr bin As diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapkanlah pedangmu, siapkanlah pakaianmu, siapkanlah kudamu untuk menemui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak lama kemudian Amr bin As menghampiri atau menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lengkap dengan peralatan perangnya. Maka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengambil wudu, Rasulullah menatap Amr bin As dengan tatapan yang tajam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Selesai mengambil wudu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Amr bin As, aku telah menyiapkan pasukanku dan kamu bawalah pasukan tersebut dan kamu ikutlah perang. Dan kamu ambillah daripada ghanimah, harta rampasan tersebut, dan ambillah yang baik daripada harta yang Allah Ta'ala berikan kepadamu, dan sungguhnya semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu." Maka Amr bin As berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, aku tidak mencari harta ketika aku masuk Islam. Aku tidak mencari kedudukan ketika aku masuk Islam. Aku tidak menginginkan apapun yang kau berikan kepada aku, tapi melainkan aku berharap Allah ridha kepadaku." Nabi Muhammad SAW selalu dekat dengan hatiku, dan aku sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu Amr bin As. Itu Amr bin As. Wa qala Nabi SAW, "Ya Amr, ni'mal malu salih lil mar'i salih." Ya Amr, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada mereka orang-orang yang saleh, dan sebaik-baik mereka yang memiliki harta adalah manusia yang saleh. Karena kalau orang yang saleh punya harta dijaga dengan baik, berada dengan tempat yang baik, dan didapatkan dengan cara yang baik, sehingga keberkahan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan ingat, orang kaya yang bermanfaat bukan orang kaya yang semena-mena. Dan juga bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat lainnya yang memiliki kekayaan, mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah, menjadi sakhwatul agniya, orang kaya yang dermawan, dan mereka tidak pernah menyepelekan siapapun. Miskin ataupun fakir tidak pernah diremehkan, ataupun mereka waladul yatim, anak yatim, tidak pernah mereka hadrik. Mereka tidak pernah benci kepada mereka semua, tapi dapat kekayaan itu mereka semakin tawadhu, mereka semakin rendah diri, mereka semakin mendapatkan anugerah yang Allah Ta'ala berikan, karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di muka bumi ini milik Allah, kepunyaan Allah, kapanpun bisa dicabut sama Allah. Ingat, punya harta jangan semena-mena, punya harta tawadhu, rendah diri kepada Allah, dan gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Bib. Penjelasannya, tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah. Jadi tetap harus jadi orang kaya ya Bu ya, kalau bisa ya Bu ya. Mau jadi orang kaya Bu? Mau kerja. Mau jadi orang kaya tapi males-malesan mager di rumah. Nah jamaah, kita lanjut, coba kita panggil Ustaz Syam dulu. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Wah, Ustaz Syam izin. Habib Ustaz Maulana Habib Usman. Ustaz Syam, ini saya pernah dengar nih, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak khawatir sama kita pada saat kita keadaan kurang atau miskin. Oh, nggak dikhawatirin sama Nabi? Nggak dikhawatirin sama Nabi, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini khawatir sama kita justru pada saat kita dalam keadaan kaya atau berlebih atau punya jabatan. Subhanallah. Nah pertanyaannya, maaf ya Ustaz Syam ya, bukannya kalau kita hidup susah itu malah jadi mikirnya enggak gitu loh, malah banyak maksiat, malah pengen ngerampok lah, pengen nauzubillah min zalik gitu ya kan? Mau disiapkan penjelasannya, fadhol silakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka dulu surah At-Taubah ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا
وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Dan janganlah engkau Muhammad, kata Allah, kagum terhadap harta dan anak-anak mereka, orang-orang kafir tersebut, karena sesungguhnya dengan harta tersebutlah Allah akan menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka masih dalam keadaan kafir. Al-Quran surah At-Taubah ayat 85. Nabi dan kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkagum-kagum dengan harta yang dimiliki oleh orang yang durhaka ataupun bermaksiat kepada Allah. Namun kita boleh kagum dan iri kepada orang-orang yang memiliki harta, tapi hartanya tersebut dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW tersenyum melihat para sahabat. Tersenyumnya karena apa? Ternyata ada seorang sahabat bernama Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mardahuma. Beliau ini datang dengan membawa harta yang banyak. Ketika beliau datang dengan membawa harta yang banyak, tentu saja salah satu ajaran Nabi SAW adalah ketika engkau mendapatkan sesuatu, jangan engkau nikmati sendirian. Bagi-bagilah terhadap sahabat yang lain, terhadap kawan-kawanmu, terhadap tetanggamu. Maka sahabat yang mengetahui bahwa Abu Ubaidah membawa harta yang banyak, mereka semua ngumpul sholat subuh di masjid. Kenapa? Mereka tahu akan ada pembagian harta. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang hadir, kenapa kalian datang ke sini semua? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami mendengar Abu Ubaidah mau bagi-bagi harta. Nabi pun tersenyum, bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi tertawa, tapi tertawanya Nabi adalah tertawa yang tersenyum lebarnya kita. Lalu Nabi pun bersabda, demi Allah, wallahi saya tidak pernah takut kalian jatuh miskin. Bukan kemiskinan yang saya khawatirkan atas kalian, akan tetapi yang saya khawatirkan terhadap kalian adalah jikalau dunia ini dihamparkan luas untuk kalian sebagaimana telah dihamparkan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mengejarnya sehingga membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Artinya Nabi SAW berbahagia melihat para sahabat senang dengan harta, bahagia melihat sahabat senang dengan adanya jabatan sebagai fitrah sebagai seorang manusia. Tapi Nabi sekaligus bahagia dan khawatir. Kenapa? Banyak sebelum kita orang-orang yang disiksa justru karena banyaknya hartanya, bukan ketika dia tidak punya harta. Jadi kalau ditanyakan, bukankah orang yang tidak punya harta justru banyak maksiatnya? Biasanya malah yang banyak hartanya itu yang lebih gampang bermaksiat. Oh, karena punya duit. Karena punya duit. Beli yang enggak. Beli yang enggak. Yang enggak perlu, yang diharamkan dibeli. Kalau dia pada saat enggak punya sesuatu, justru tidak bisa ngapa-ngapain. Nah. Kalau yang punya sesuatu harus takut pada Allah. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Penjelasannya, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Punya duit, Bu? Nggak punya duit diam aja. Kalau nggak punya bilang punya duit, Bu. Banyak dikit. Ustaz mana izin nih dikit Ustaz. Apa sih? Ya, ini saya tadi nanya mau punya duit, harta kenapa? Saya mau tak kasih tahu nih buat semuanya nih jamaah Islam itu indah yang di studio, yang di rumah. Nah, cara ngebedain harta nih yang Allah kasih sama kita, ya kan? Semua pasti punya harta dong. Apakah harta ini justru jadi istidraj buat kita atau justru jadi amanah buat kita yang benar? Ada caranya. Aduh, astagfirullahaladzim. Nih, kepada semuanya nih yang saat ini Allah berikan nih, berikan harta, jabatan. Nih. Nonton Islam itu indah. Karena sesaat lagi kita akan bahas tentang itu. Oh gitu. Iya, untuk membedakan apakah itu istidraj atau amanah. Mau usah judes juga dong, ngomongnya biasa aja. Ya udah, kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.